Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi madal layali wal ayyam, amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken Bapak Ketua Pengurus Yayasan Bapak Haji Sri Harsono SH, ingkang kawula mulyakaken para bapak-bapak kiai pengasuh pondok pesantren, wabil khusus Pak Kiai Nur Halim SPDI, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Manzilul Ulum Bapak Ibu Hajah Lu'lu' Ulfiana MPDI, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh santri Madrasah Aliyah Manzilul Ulum Pesantren Baitul Mukminin. Syukur alhamdulillah atas rahmat nikmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ke-25. Leres ya? 25. Niki tinggal berapa? 5 hari lagi selesai Ramadan. Tetapi pesantren Ramadan hari ini nampaknya sudah selesai. Suasana hari ini saya merasa hari ini hari Jumat. Karena setelah adzan lalu ada khutbah. Ini yang biasa saya alami di masjid, kalau hari Jumat ya kayak begini. Begitu adzan selesai kemudian ada khutbah. Ya mudah-mudahan ini nanti khutbahnya tidak lama. Cuman saya juga harus bertanya apakah ini nuruti karepe saya sesuai dengan sak karepe saya sampai pol jam 9 baru terawih, apa aku ngarepi nuruti jenengan. Pripun? Sing kula nganut jenengan apa jenengan nganut kula? Ya, kira-kira mbon ngeten mawon lah, kira-kira di padaan khutbah Jumat ya bangsa 15 menit ngeten mawon nggih. Nggih, bangsa 15 menit. Kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang dilimpahkan pada kita. Kita bulan Ramadan ini bisa diberikan umur panjang oleh Allah, bisa menikmati dan bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dan sunnah-sunnah Ramadan, serta mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah sampai akhir Ramadan masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari raya Idul Fitri, dan masih diberikan panjang umur lagi sampai nanti tahun depan masih menangi bulan Ramadan yang berikutnya. Amin Allahumma amin. Anak-anak santri-santriku yang saya cintai dan saya banggakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang saya ambil cukup surah ayat pertama nanti sampai khairun min alfi syahr saja. Di awal ini saya menyampaikan tafsir Ibnu Katsir yang juga semakna dan juga selafal dengan tafsir Al-Jalalain. Wa min hadhil ayah yukhbirullahu ta'ala annahu anzalal qur'ana jumlatan wahidatan lailatal qadri. Annallaha
anzalal qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ilas sama'id dunya lailatal qadr. Ini baik di tafsir Jalalain maupun di tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan secara global sak glondong minal lauhil mahfudzi ila sama'i dunya au baitil izzah lailatal qadri wa hiya al-lailatul mubarakah allati qalaha Allah taala fi surat ad-dukhan as-salisah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Antara di surat Al-Qadar ayat 1 dengan yang ada di surat Ad-Dukhan ayat 3 nampaknya memiliki maksud yang sama. Artinya Allah menurunkan Al-Quran secara global jumlatan wahidatan saklondong dari Lauhil Mahfudz diturunkan sampai ke langit dunia atau Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar wahia al-lailatul mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam Lailatul Qadar yang Lailatul Mubarakah itu juga apa? Fi Ramadana. Itu yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Wahia fi syahri Ramadana. Jadi Lailatul Mubarakah wa Lailatul Qadri itu nuzilat fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Berarti sudah jelas antara 3 ayat itu yang ada di surat Al-Qadar ayat 1, kemudian Ad-Dukhan ayat 3 dan surat Al-Baqarah ayat 185 memiliki hubungan munasabah. Maka di dalam ilmu tafsir disebut ada munasabatul ayat. Jadi hubungan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain ini memiliki keilmuan tersendiri yang disebut dengan munasabah, ilmul munasabah. Ini. Nah, lalu itu yang pertama. Penurunan Al-Quran itu ada 2 macam. Yang macam pertama itu yang tadi, Anallaha anzalal Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ilas sama'id dunya au baitil izzati lailatal qadri, pada malam qadar, yaitu yang disebut dengan al-lailatul mubarakah, yang disebut juga di dalam surat Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Itu yang dimaksud anzalallahul Qur'anal karimah jumlatan wahidah. Dari sak glondong Quran dari Lauhil Mahfudz diturunkan di langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Lalu pertanyaannya, pertinyi-inyi. Nah, terus kapan Lailatul Qadar itu kita bisa mendapatkan malamnya? Nah, itu pertanyaannya dijawab nanti setelah yang berikut ini akan lewat. Nah, kita jelaskan dulu yang kedua. Penurunan Al-Quran yang kedua. Jadi karena ada 2 macam kisma ini, nuzulul Quran itu kisma ini, ala kisma ini, sing pertama sudah, yang kedua ini. Yang kedua, kalau di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran oleh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau menyebutkan di dalam fasal Bad'u Nuzulil Quran itu atau Bad'ul Wahyi. Beliau menyebutkan bahwa nazalat
Suratul Alaq yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat di dalam surat Al-Alaq itu diturunkan oleh Allah pada malam 17 Ramadan. Sehingga yang dikenal oleh masyarakat luas bukan hanya di Indonesia, maka nuzulul Quran akhirnya diperingati pada malam 17 Ramadan. Bukan 17 Agustus ya. Ya. Bukan 17 Agustus. Anak sampean kepengen meringati 17 Agustus ya silakan. Artinya apa? 17 Agustus itu sampean tidak menggunakan acara apa-apa, tetapi digunakan kalau ada rame-rame di jalan, selamatan di jalan perempatan, itu bacakan saja Al-Quran. Karena podo tanggal pitulase. Hanya 17 Ramadan dan 17 Agustus. Nah, apa boleh? Nah, pas kebetulan juga menurut berbagai macam riwayat 17 Ramadan itu bertepatan dengan 17 Agustus. Ini penurunan Al-Quran. Nah, penurunan Al-Quran yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu minas sama'id dunya ilal ardi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasbal waqa'i, sesuai dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Maka di situ ada nuzulul Quran, ada sababu nuzulil Quran, ada asbabun nuzul, ya, sabab-sabab turunnya Al-Quran karena sesuai dengan al-waqa'i. Al-waqa'i sering juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan al-ijtimaiyah, persoalan-persoalan sosial, ada yang terkait dengan persoalan-persoalan hukmiyah, hukum-hukum agama, dan juga persoalan-persoalan yang lain-lain. Nah, ini sesuai dengan latar belakang yang menjadi sabab-sabab turunnya Al-Quran. Itu sejak diturunkan pada malam 17 Ramadan sampai akhirnya disebutkan oleh Ibnu Abbas ila salasatin wa ishrin ila salasin wa ishrina sanatan, sampai kemudian berlangsung secara berangsur, ya, munajjaman, secara berangsur, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan tadrijian. Ada yang menyebut, kalau Imam Ibnu Katsir menyebut dengan kata-kata najman. Ibnu Abbas menyebut dengan kata munajjaman. Di dalam banyak ilmu ulumil Quran disebutkan dengan tadrijian, secara bertahap-bertahap sesuai dengan latar belakang yang menyebabkan diturunkan ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu terus kapan? Dan bisa kita temukan di mana? Ya, yang jelas tidak bisa dipungkiri, semuanya sepakat bahwa Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Sepakat ya? Nah, nera sepakat dolim sampean. Awas sampai ana wong sing ora gelem sepakat nek nuzulul Quran bulan Ramadan, naudzubillahi min dzalik. Dolim, tersesat. Ya. Nah, yang pertama bahwa mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan Lailatul Qadar itu pada malam As-Sabi' wal Isrun, pada malam 27 min Ramadan, 27 Ramadan. Itu jumhurul ulama. Tetapi di tempat lain kita mendapatkan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki konsep dan rumus tersendiri. Ada rumus tersendiri menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali menyebutkan ketika awal Ramadan itu pada malam Senin, maka
menurut Imam Al-Ghazali malam Lailatul Qadarnya pada tanggal 21 Ramadan. Malam Senin awal Ramadan, kemudian nanti ketemunya Lailatul Qadar pada tanggal Al-Hadi wal Ishrun, tanggal 21 Ramadan. Jika pada malam pertama Ramadan itu jatuh pada malam Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 23. Al-Lailah As-Salisah wal Ashrin, malam yang ke-23. Itu apabila awal Ramadannya jatuh pada hari malam Sabtu. Jika malam Kamis, malam Kamis kemarin masuk Ramadan hari. Jika malam 1 Ramadan itu jatuh pada malam hari Kamis, maka menurut Imam Al-Ghazali Lailatul Qadar adalah pada malam ini 25 Ramadan. Al-Lailah Al-Khamisah wal Ashrun, tanggal 25 Ramadan. Nah, berarti ini kita harus jaring sebaik-baiknya untuk memperoleh Lailatul Qadar. Ketika malam Ramadan itu jatuh pada malam Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. As-Sabi'ah wal Ishrun, tanggal 27 Ramadan. Ini sekali lagi menurut Imam Ghazali. Kemudian terakhir, jika malam pertama itu jatuh pada malam Ahad dan malam Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 29. Al-Lailah At-Tasi' wal Ishrun. At-Tasi'ah wal Ishrun, malam 29 Ramadan. Nah, ini jika mengikuti Imam Al-Ghazali berarti bulan Ramadan, Lailatul Qadar akan kita temukan pada malam ini. Nah, ini pas kebetulan. Namun di sisi yang lain, ini ada pendapat lain. Ada pendapat lain yang sumbernya saya belum menemukan. Kita mengambil surah Al-Qadar. Tolong dihitung surat Al-Qadar itu lafalnya ada berapa, kalimahnya ada berapa. Insya Allah akan ketemu 30 kalimah. 30 kalimah. 30 kalimah itu berarti sama dengan 30 juz yang ada di dalam Al-Quran. Nanti akan ketemu dengan di lafal hiya. Lafal hiya hatta matla'il fajr. Kalau diurutkan lafal hiya itu jatuh pada urutan nomor 27 dari 30 kalimah. Nah, ini menurut analisis bahwa pertanda bahwa Lailatul Qadar, jadi hiya itu dhamir munfasil yang kembalinya kepada Lailatul Qadar. Kembalinya kepada Lailatul Qadar. Nah, itu diasumsikan atau dianalisis terjadinya Lailatul Qadar insya Allah pada tanggal 27 Ramadan. Kemudian kata Al-Qadar di situ ada berapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul Qadri berapa? 3. Khairun min alfi syahr. Ada 3 tempat yang tempatnya berada di posisi nomor 5, nomor 10 dan nomor 12. Kata Al-Qadar itu diulang 3 kali pada surat Al-Qadar yang jatuh pada urutan kata yang kelima, ke-10 dan 12. 5 ditambah 10 berapa? Ditambah 12 berapa? 27. Nah, ada 2 dalil dari sisi apa? Ini dari ini namanya al-i'jaz al-adadi. Kemukjizan Al-Qur'an dari sisi jumlah
ayat maupun surat maupun kalimah. Nah, al-i'jaz al-adadi. Jadi kemukjizatan yang ditinjau dari sisi apa? Jumlah ayat maupun jumlah surat maupun jumlah-jumlah yang lain, huruf dan lain sebagainya. Ya. Nah, jumlah huruf, delalah jumlah huruf yang ada di surah Al-Qadar itu jumlahnya ada 114. Sama dengan apa? 114 itu sama dengan apa? Sama dengan jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran. Katanya atau kata atau kalimah yang ada tadi jumlahnya berapa? 30. 30 itu sama dengan jumlah juz. Kemudian hurufnya ada 114 surah. Kemudian lafal Al-Qadar itu kita temukan 3 kali pada angka urutan 5, 10 dan 12 yang jumlahnya 27. Kemudian hiya yang merujuk pada lafal Lailatul Qadri itu di urutan ke-27 yang menandakan bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27. Ini perbedaan pendapat. Nah, sekarang karena perbedaan pendapat itu sangat luas sekali, banyak sekali, maka kita tidak boleh lalu menuju ke dalam satu pendapat tertentu. Ya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dari mana? Ya dari awal Ramadan kita harus berusaha. Nah, sebab apa? Lailatul Qadar itu Lailatun khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan bila dibagi 12 itu akan ketemu 83,33333 terus. Nah, katakan 83 tahun, 3 tadi. Ya, 3 bulan. Nah, 3 bulan lebih sedikit. Itu luar biasa. Nah, asal usul Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab-sebab tertentu. Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat ini, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atun min bani Israila abadullaha samanina aman lam ya'suhu tarfata ainin. Kanjeng Nabi pernah bercerita kepada para sahabat menceritakan tentang kisah 4 orang Bani Israel yang ahli beribadah, ibadahnya itu ditempuh selama 80 tahun tanpa pernah berdosa. Jadi 4 orang itu melaksanakan ibadah malam siang tanpa dicampur oleh perbuatan-perbuatan maksiat selama 80 tahun. Nah, lalu siapa 4 orang itu? Lalu fadzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ayyuba, namanya Ayub yang pertama. Yang kedua wa Zakaria, namanya Zakaria. Yang ketiga wa Khirkil, namanya Khirkil. Ora Krikil, Khirkil ya. Yang keempat Yusha. 4 orang ini selama 80 tahun malam siang ibadah terus menerus. Ya. Lam ya'suhu tarfata ainin, sekedip mata pun dia tidak pernah melaksanakan maksiat kepada Allah. Lalu para sahabat terheran-heran. Fa'ajiba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Para sahabat heran. Terus pesimis. Nabi juga waktu itu agak pesimis. Terus bagaimana ini? Umat saya umurnya pendek. Sedangkan umat Yaman dulu memang panjang. Maka bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa sampai panjang ibadahnya. Nah, fa'atahu Jibril faqal, ya Muhammad. Lalu datanglah malaikat Jibril, wahai Muhammad,
Ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafari samani nasana. Umat-umat Anda mengagumi kehebatan 4 orang tadi yang melaksanakan ibadah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ainin, yang tidak pernah sama sekali sekejap mata pun melaksanakan maksiat. Lalu malaikat Jibril menyatakan faqad anzalallahu khairan min dalika. Tidak usah gelisah. Allah telah menurunkan ibadah yang melebihi ibadah Bani Israel selama 80 tahun. Apa itu? Wahia Lailatul Qadri. Maka turunlah inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Nah, jangan pesimis bahwa Lailatul Qadar itu mudah didapat. Mudah didapat. Saya jamin kalian semua dapat Lailatul Qadar. Saya jamin selama kita minimal pada malam Lailatul Qadar itu melaksanakan sholat Isya berjamaah. Ketika sholat Isya berjamaah selesai, kita berazam besok pagi subuh kita akan melaksanakan sholat subuh secara jamaah. Itu sudah cukup ternyata mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi jangan dicampur dengan maksiat. Bar sholat Isya terus pacaran, ya ora dadi. Sebab pacarannya sampean iku dosane ya dihitung berapa? 1000 bulan. Itu sama. Kalau ibadah sampean sholat Isya sekali dihitung sholat Isya 83 tahun, sama saja pacaran Anda pada 1 menit. 1 menit pada malam Lailatul Qadar berarti dikalikan berapa? Min alfi syahr. Terus dadine piro? Iku ora nek mau pacaran to. Nek sampean pacaran iki ditambah ngrasani koncone. Ya. Nah, engko terus nek ana sing ganggu, sampean parani terus dijotos. Kancane dijotos. Berapa kali jotosan? 83 tahun, sama dengan 83 tahun jotos wong 83 tahun. Ra wis. Nauzubillah min dzalik. Nah, sing penting tanpa ada maksiat pada malam Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah seperti itu maka mudah kita memperoleh. Nah, ini tingkat minimalis. Tingkatan minimalis yang paling sederhana, yang paling kecil untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Untuk menengahnya, ya, kita melaksanakan yuhyi mu'dhamal laili. Kita menghidupkan sebagian besar malam itu, waktu-waktunya sebagian besar kita gunakan untuk kita hidupkan dengan berbagai macam ibadah. Minas sholati wa qiraatil Qur'ani wa dzikri. Salat ya, zikir ya, qiraatul Qur'an. Itu mayoritas dalam satu malam. Kalau satu malam itu dari maghrib itu katakan jam 6 ya. Kalau misalnya dihitung jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, nah, katakan 10 jam. 10 jam itu mayoritasnya itu kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Min sholatin wa qiraatil Qur'ani wa dzikrin. 3 kegiatan ini. Ya, kalau ada misalnya sedekah, silakan dilaksanakan sedekah pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini mayoritas malam itu kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Ini wis rada abot, ya, mayoritas. Nek 10 jam mayoritasnya berarti harus 50% ke atas. 10 jam berarti 6 jam itu sudah kita gunakan untuk ibadah. Nah, dari maghrib itu sudah digunakan untuk apa? Sampai isya nanti sampai
sampai selesai tarawih digunakan untuk apa? Masih ada kegiatan lain atau tidak? Nah, kalau memang perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan ini amalan yang manfaat, baik li nafsihi wa li ghairihi, manfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk yang lain, maka ya itulah namanya ibadah. Baik itu yang vertikal kepada Allah maupun yang bersifat ijtimaiyah, sosial kepada orang lain, itu juga ibadah. Nah, ini cara meraih Lailatul Qadar. Tetapi yang lebih tinggi lagi, ini yang nampaknya kita tidak mungkin. Jadi makom kita tidak sampai di makom yang pertama, yaitu yuhyi kullal laili, menghidupkan malam Lailatul Qadar, seluruh malam itu, ai jami'al laili. Jadi mulai maghrib sampai dengan subuh ya kita gunakan untuk ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Nah, ini yang paling tinggi tingkatannya dan nampaknya susah untuk kita ikuti. Ya, setidak-tidaknya kita di tingkatan minimalis, jangan sampai ditinggal. Kaidah fikih mengatakan mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Ketika tidak bisa dicapai yang maksimal, jangan ditinggal seluruhnya. Ya raketang sithik-sithik ya entuk kan ngoten. Maka saya jamin semua akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini yang khutbah saya yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Yang jelas kita harus mengerti bahwa surat yang pertama yang diturunkan pada malam 17 Ramadan itu surat Al-Alaq, itu adalah surat tentang literasi yang sekarang sedang didengungkan oleh dunia pendidikan dengan literasi. Sampai akhirnya literasi melebar kepada literasi digital. Awal mulanya literasi itu adalah dimaknai sebagai sebuah kompetensi seseorang untuk dapat membaca, mendengar, membaca, istima', kemudian qiraah, takallum, dan yang terakhir adalah kitabah, menulis. Nah, 4 kompetensi ini namanya literasi. Kalau kita memiliki 4 kompetensi ini, maka kita sudah termasuk orang yang literasi, bukan illiterasi. Illiterasi itu berarti Anda buta, baik buta huruf maupun buta angka maupun buta-buta yang lain. Nah, seseorang yang memiliki 4 kompetensi ini akan memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya secara lebih baik. Maka seseorang yang memiliki pendengaran yang baik akan memungkinkan dia memperoleh informasi, kemudian disadap di dalam hati, kemudian diolah, yang baik akan bisa direproduksi lagi. Mata melihat akan bisa menentukan seseorang bisa membaca. Dengan mendengar dan melihat, orang tidak akan menjadi bisu. Seorang bisu itu karena tidak mendengar. Ya, karena tidak mendengar. Juga dengan melihat, mendengar, maka seseorang akan bisa membaca dan menulis. Maka kita sudah masuk dalam kategori literasi. Tetapi literasi bukan hanya sekedar membaca dan menghitung, kemudian kemudian menulis, bukan hanya sekedar itu. Tetapi lebih dari itu adalah mengembangkan ilmu yang sudah kita dapatkan lalu bisa berkembang lebih baik lagi. Maka saya pesan pada kelas 3 atau kelas 12 yang sudah lulus dari madrasah, tolong harus ingat bahwa Al-Quran memesankan kepada kita selalu iqra'. Ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menunjukkan bahwa belajar itu sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Dimanapun Anda berada harus tetap mengembangkan kompetensi yang disebut dengan literasi. Literasi. Nah, ibu-ibu ning pawon ya nganggo literasi. Nah,
Sebab apa? Literasi iku ya enak, nek nggo nyambel ya rasane sedep. Ini. Nah, yang di kelas 12 tolong ya jangan berhenti belajar di sini. Jadi tidak hanya di sini saja belajar itu, di tempat lain juga masih ada kewajiban untuk belajar. Yang sudah memiliki tabungan Al-Qur'an, baik yang sudah khatam maupun yang belum khatam, tolong dijaga yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semoga literasi Anda selalu meningkat. Ya, selalu meningkat. Yang belum 30 tolong disungguh-sungguhkan ya belajarnya supaya menjadi selesai 30 khatam. Yang 30 tanggung jawabnya juga lebih besar. Jangan hanya sekedar hafidul Quran, tetapi harus ditingkatkan menjadi hamilul Quran. Sebab kalau hafidul Quran hanya di bibir saja. Tapi kalau hamilul Quran itu ada di dalam hati, Qurannya juga ada di dalam perilaku. Jadi jangan hanya di lisannya saja. Lisannya nriti sak jam khatam 30 juz. Luar biasa. Sak jam iso khatam 30 juz. Ini luar biasa. Tapi nek ora masuk ning gone ati, ya syafaate ya angel. Ya, syafaate Quran rada angel. Bisa iso dadi syafaat ya harus masuk ke dalam hati, kemudian juga masuk di dalam perilaku. Ini. Yang belum kelas 13 bersabar. Ya, bersabar. Yang belum 12 yang belum kelas 12 supaya bersabar. Ya, bersabar, tetap tekun belajar di madrasah ini, masih bersama dengan teman-teman, sahabat dan masih bersama asatidz para kiai yang ada. Mudah-mudahan Anda juga di tahun depan selesai yang kelas 12. Saya yakin semuanya akan selesai. Yang masih kelas 10, 2 tahun akan datang pasti selesai. Selesai sekolahnya. Ya mudah-mudahan ngajinya juga ikut selesai. Amin Allahumma amin. Saya kira itu ya, madrasah dan pondok pesantren juga masih menyediakan pasca tahfidz. Ya, masih siap untuk memberikan tadrib, memberikan tadris, memberikan takdib dan memberikan ta'lim kepada kalian semua yang sudah lulus. Jadi juga harus disambut gembira. Kita sudah punya majelis yang disebut dengan pasca tahfidz, yang misalnya ada kesulitan di sana sini juga perlu kembali lagi. Yang tadi yang sudah misalnya diterima di perguruan tinggi, saya doakan mudah-mudahan sukses ya. Mudah-mudahan sukses. Ini merupakan sebuah reputasi bagi madrasah kita. Ada sebagian siswa yang dapat diantarkan memasuki perguruan tinggi umum, kemudian di berapa yang perguruan tinggi umum? Ada berapa? Jumlah pinten jumlah? Pinten Ustaz? Yang di SPAN PTKIN pinten Bu Lulu? 6. Perguruan tinggi umum 2, ya. Kita doakan ya yang sudah diterima melalui seleksi prestasi ya, kita apresiasi luar biasa, jangan berhenti ya, tolong diikuti terus. Sebab nanti kalau kalian berhenti tidak mau masuk di sana, itu artinya madrasah kita akan kena sanksi. Madrasah kita akan kena sanksi karena perilaku lulusan yang sudah diterima di perguruan tinggi kemudian tidak dimasuki, madrasah yang kena getahnya. Besok tahun depan tentu tidak akan diberikan kuota. Mbok ono cah pintere kaya apa arep daftar ning kono ora bakal ditampa karena ada sanksi, sudah diterima ternyata tidak dimasuki. Padha karo wis kadung nglamar ditampa lamarane malah mundur. Tidak ada sebab apapun, tidak ada kabar apapun, ternyata mengundurkan diri. Sungguh terlalu. Ngoten ingkang kawula aturaken wonten dalu menika mugi-mugi manfaat. Amin Allahumma amin. Akhiran mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.